Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah ilmu gizi pada materi pengolahan bahan pangan. Jika kita perhatikan industri pangan sekarang ini sangat pesat berkembangnya, bukan? Industri pangan menghasilkan berbagai produk pangan olahan dalam bentuk makanan tradisional maupun modern. Secara garis besar, industri pangan mencakup 3 kegiatan, yaitu mulai dari penyediaan bahan mentah, bahan baku, proses pengolahan, dan distribusi. Sebenarnya apa sih maksud dari pengolahan bahan pangan itu? Oke, yuk mari kita cari tahu. Pengolahan pangan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi. Tujuan pengolahan pangan adalah: 1. Meningkatkan daya guna bahan makanan atau umur simpan. Yang kedua, mengembangkan produk baru dan meningkatkan nilai gizi. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi. Nah, sudah mulai paham kan? Selanjutnya ternyata terdapat 6 prinsip dasar pengolahan pangan. Apa saja itu? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, pengurangan air atau pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas tertentu sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Jenis pengeringan bermacam-macam. Yang pertama yaitu pengeringan alamiah, pengeringan buatan, pengeringan tungku, pengeringan baku, pengeringan terowongan, pengeringan rak hampa, dan pengeringan ban berjalan. Yang kedua, perlakuan suhu tinggi. Proses pemanasan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu balancing, pasteurisasi, dan sterilisasi. Balancing adalah pemanasan pendahuluan sebelum proses pembekuan, pengeringan, dan pengalengan. Sterilisasi adalah membebaskan pangan dari mikroorganisme suhu tinggi dari titik didih air. Kemudian pasteurisasi adalah perlakuan panas pada suhu lebih rendah dari sterilisasi di bawah titik didih air. Yang ketiga, perlakuan suhu rendah. Nah, pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan, yaitu -2 sampai 10 derajat Celcius. Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku, yaitu pada suhu 12 sampai -24 derajat Celcius. Pembekuan cepat. Nah, ini dilakukan pada suhu -24 sampai -40 derajat Celcius. Pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu, tergantung pada macam bahan pangannya. Sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau kadang beberapa tahun. Yang keempat, fermentasi dan aditif. Fermentasi merupakan cara memproduksi sebagian produk yang menggunakan biakan mikroba melalui aktivitas metabolisme aerob dan anaerob. Makanan hasil fermentasi diantaranya tempe, roti, tauco, kecap, oncom, terasi, sayur asin, keju, yogurt, anggur, dan brem. Hasil fermentasi, terutama asam dan alkohol, dapat mencegah pertumbuhan mikroba beracun. Yang kelima, zat kimia.
Tambahan kimiawi atau food additive suatu bahan atau campuran bahan yang secara alamiah tidak terdapat pada makanan, ditambahkan secara sengaja dalam pengolahan, terdiri dari zat pengental, zat pewarna, penyedap rasa dan aroma, pengembang, dan antioksidan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan rasa atau warna, kemudian menstabilkan dan memperbaiki tekstur, kemudian sebagai pengental dan mencegah pelengketan. Yang keenam, iradiasi. Iradiasi adalah teknik penggunaan energi untuk penyinaran bahan dengan menggunakan sumber iradiasi buatan. Penggunaan radioaktif pada makanan bertujuan untuk membunuh mikroba perusak. Sebuah sinar tunggal dari energi radiasi dapat membunuh jutaan mikroba, bukan hanya yang terdapat di permukaan bahan, tetapi juga di dalamnya. Bukan hanya mikroba yang dapat memusnahkan, tetapi juga serangga, baik dalam bentuk telur, pupa, maupun dalam bentuk